konsistori terlebih dahulu. Kepada para petugas pianis dan prokantor dan multimedia, serta yang terhormat Ibu Pendeta Sunya, kami akan mengadakan doa ya Bu, sebelumnya memasuki doa konsistori. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini, kami mesti tetap bergantung, bersandar pada kasih setia Tuhan. Kami mau bersama-sama menghadap Tuhan. Tuhan mau menghimpun kami semua melalui Roh Kudus-Mu untuk merasakan kasih setia Tuhan di dalam persekutuan ini. Kami mau mengadakan ibadah lansia. Pimpin kami ya Bapa, tuntun kami. Berkatilah jalannya ibadah ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Sonya Mediarto Sitania Pesi. Kiranya firman yang ditaburkan menjadi berkat dalam hidup beriman kami di masa lansia ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang bertugas, pemusik, prokantor, dan multimedia, serta saya sendiri, mohon kehadirat Tuhan untuk memimpin kami akan tugas-tugas kami. Mohon juga berkati jaringan internet yang kami pakai, Tuhan. Berkatilah, mudahkanlah, lancarkanlah ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Biarpun di dalam kondisi yang seperti ini kami masih tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan beribadah dengan sukacita. Seperti biasa, PKLU sebelum ibadah kami mengadakan yel-yel. Yel-yelnya 3 kali ya Ibu. Syukur, bersyukur, semangat, sukacita. Kita mulai. PKLU, bersyukur, semangat, sukacita. Syukur, semangat, sukacita. Bersyukur, PKLU, bersyukur, semangat, sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang Bapak Ibu, selamat bersama-sama hadir di Zoom ini. Selamat bergabung secara online melalui aplikasi Zoom saat ini. Selamat beribadah di dalam PKLU pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini dengan tema Semakin Berbuah Bagi Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Ibu Sonya A. Mediarto Sitania Pesi. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sampai Masa Tua dari Gita Bakti 217. Tua sampai rambutku memutih, Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hati
Bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, dengan tenaga yang baru, dan dengan pengharapan yang baru. Memotivasi kita untuk bersekutu bersama hari ini dengan sukacita yang baru. Saudara-saudara, di sepanjang bulan ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan dan menghadirkannya untuk mengawal semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari PKJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami tak henti-hentinya masih senantiasa berharap bersandar pada kasih setia Tuhan. Kami mau bersama-sama menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan menghimpun kami semua melalui Roh Kudus-Mu untuk merasakan kasih setia Tuhan dalam persekutuan ini. Hadirlah Bapa bersama kami dalam saat ini. Kami mau mendengarkan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji berbalasan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 4. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut pemberitaan firman dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 3. Tuhan Allah telah berfirman. Baik, kelihatan.
aja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oma opa yang dikasihi, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu membuka Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. 13 ayat 13 sampai 16. Jika sudah mendapatkannya, mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu lah ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan sabda Tuhan ini dalam kuasa dan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh dapat mendengar, kami sungguh dapat mengerti, dan kami sungguh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13 sampai 16 yang menyatakan kepada kita, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Oma-oma dan opa-opa yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua berada di dalam keadaan baik dan sehat. Itu tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memberkati hidup kita. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah semakin berbuah untuk Tuhan. Nah, oma-oma dan opa-opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kebudayaan besar di dunia purba, yaitu kebudayaan Yunani Romawi dan kebudayaan Cina, yang dalam hal ini kedua kebudayaan ini sangat berbeda. Ya, kalau kita memperhatikan seni pahat dan seni lukis, kebudayaan Yunani Romawi itu mereka lebih menyukai lukisan patung, ya, atau lukisan pria muda, ya, bertubuh kekar, ya, dan kemudian dengan lekak-lekuk otot yang sangat bergelombang. Itu kalau kebudayaan Romawi, Yunani Romawi. Tapi kalau kita lihat kebudayaan Cina, justru menampilkan pria usia lanjut yang bongkok, dengan kepala botak dan janggut yang panjang berwarna putih. Nah, itu sebabnya oma-oma dan opa-opa yang dikasihi Tuhan, kebudayaan Yunani dan Romawi ini dia mengagungkan masa muda. Sementara kebudayaan Cina lebih mengagungkan masa tua. Apa bedanya di situ? Ya. Nah, kebudayaan Cina ini dia menjunjung umur panjang sebagai ukuran kebahagiaan. Jadi semakin banyak umur seseorang, bagi kebudayaan Cina itu adalah tanda bahagia. Ya.
Nah, lambang kebahagiaan bagi kebudayaan Cina itu adalah pohon pinus. Oma opa dan saudara-saudara pasti pernah melihat ya pohon pinus, yaitu semacam cemara yang tinggi dengan daun seperti jarum dan tetap hijau atau evergreen, gitu ya. Sekalipun diselimuti oleh salju. Nah, bayangkan umur pohon pinus itu 450 tahun. Sebab itu lambang umur panjang, maka pohon pinus seringkali muncul dalam lukisan-lukisan dari kebudayaan Cina. Ya. Nah, oma-oma dan opa-opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya banyak orang ingin umur panjang. Tapi juga ada orang yang menginginkan sekalipun tidak panjang umurnya, tapi tetap sehat. Sebab kalau kita melihat bagian-bagian Alkitab, umur kita sampai berapa sih yang diberikan Tuhan? 70, 80, itu pun kalau kuat. Tetapi kebanyakan semakin hari semakin usia yang Tuhan berikan kepada kita, maka semakin hari semakin ada banyak kemunduran. Telinga kita sudah tidak bisa lagi dengan tajam mendengar. Ya, kaki kita tidak lagi bisa sekuat dulu main tenis atau jalan banyak, sudah capek. Mata kita lagi sudah mulai agak kabur. Dalam kondisi seperti ini, oma opa dan opa-opa, apakah kemudian kita mengeluh? Oh Tuhan, kenapa ya begini? Oh Tuhan, kenapa ya sebegini? Tapi ketika kita menyadari bahwa umur yang semakin banyak Tuhan beri, itu tanda bahwa Tuhan sungguh memberkati hidup kita. Bukankah juga dikatakan dalam bagian Alkitab, aku menggendong engkau pada waktu engkau rambut putih, toh? Iya enggak? Aku akan tetap setia menggendongmu sampai pada masa putih rambutmu. Nah, oleh karena itu saya mau bilang, kalau rambut putih jangan cat-cat, nanti Tuhan enggak kenal. Tuhan lapas gendongannya. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Jadi markalu putih, biar ju putih. Nggak usah baca cat, nanti Tuhan nggak kenal. Ini ibu siapa? Ini ibu Hutapea kah? Ibu Makiwau kah? Kenapa suitang semua DP rambut? Atau Oma Langi, ini kenapa sudah nggak kenal nih Oma ini? Rambut putih adalah mahkota pada jalan kehidupan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagian Mazmur ini ya, tadi dikatakan bahwa kebudayaan Cina itu sangat mengagungkan usia panjang ya, lanjut ya. Ada juga cerita di kebudayaan Cina begini. Coba perhatikan ya oma-oma dan opa-opa, ini juga bagus disampaikan kepada anak-anak ya, bahwa lihat orang-orang Cina di mall pada waktu sebelum pandemi ya. Biarpun mereka sudah di kursi roda, anak-anak itu akan menuntun orang tua. Jalan ke mall, lihat sesuatu di mall. Jangan tinggal di rumah terus. Tapi inilah orang Indonesia tuh kalau sudah punya cucu, kita ambil alih peran orang tua. Di oma di rumah mama papa mau kerja dulu, mama papa mau pergi di mall. Tinggal juga oma dan opa. Pergi juga opung di rumah. Lama-lama oma opa ndak pergi ibadah lansia, ndak pergi ke ibadah minggu. Apa kalau ditanya pendeta mana oma ini? Aduh, kita ada baca kita pe cucu. Aduh, kasihan. Aduh, anak-anak semua ada tinggal di rumah, cucu-cucu semua di rumah. Senang memang oma opa dan saudara-saudara. Tapi ingat, semakin kita diberkati dalam umur yang panjang, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi contoh bagi keturunan-keturunan kita. Nah,
Jadi ketika bagian Mazmur tadi kita bacakan ya, itu dengan sangat jelas ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Oma-opa tahu pohon korma ya. Dia tuh akan tumbuh di tempat bukan yang banyak rumput-rumput. Enggak, dia akan justru hidup di tanah yang tandus. Bagaimana dia bisa mendapatkan air dan bertahan di tanah yang gersang. Jadi rupanya akar pohon korma itu dia akan masuk sampai jauh ke dalaman tanah untuk mencari air. Jadi semakin hari akarnya itu semakin kuat ke dalam, maka semakin kokoh dia. Nah, kalau digambarkan bagian bacaan kita, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, artinya semakin engkau diberikan umur panjang, semakin engkau ditambahkan umur, maka semakin kuat engkau berada dalam hubungan dengan Tuhan. Jangan menjadi oma-oma dan opa-opa yang suka mengeluh. Jangan menjadi oma-opa yang selalu menggerutu. Tapi tetap bersyukur. Sekalipun sudah tidak bisa lincah seperti dulu, itu tanda bahwa tiap-tiap tahun, tiap-tiap waktu Tuhan memperlihatkan berkat pemeliharaan. Sekalipun kita tidak bisa mendengar lagi dengan seperti dulu, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, oma-opa yang diberkati oleh Tuhan, ini kan tema kita semakin berbuah untuk Tuhan. Mungkin kan kita tidak lagi seperti dulu, tapi paling tidak kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Berbuah untuk Tuhan. Tidak harus kita menjadi pengurus PKLU. Bahkan ketika kita di atas tempat tidur, kita bisa berbuah bagi Tuhan dan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Berdoa untuk orang-orang yang sakit. Atau kan kalau sekarang kita sudah agak lebih canggih memakai handphone, kita telepon teman-teman kita yang sudah lanjut usia bertanya tentang kabar mereka. Bagaimana Oma kabarnya? Sehat, sehat puji Tuhan. Oh kami lagi sakit, mari saya akan berdoa untuk Oma. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan ketika kita masih muda, kita bisa jalan kemana saja, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika kita sudah diberikan usia yang cukup panjang, maka berbuah bagi Tuhan tidak selamanya harus menjadi pengurus PLK PKLU. Tidak selamanya harus menjadi orang-orang yang selalu sibuk di gereja. Di rumah pun ketika kaki ini sudah menjadi sangat lemah, untuk melangkah ke tempat teman, sahabat, kolega, sesama anggota PKLU, lewat telepon kita bisa bertanya, bagaimana kabarmu? Aku ingin berdoa dengan engkau. Atau ayo kita nyanyi sama-sama. Atau kita mengulang kisah kita pada waktu kita masih muda, ketika masih sama-sama mengambil bagian dalam hidup bergereja. Jadi pemazmur ini dia mengatakan, usia panjang, usia lanjut tidak menjadi kendala untuk berbuah. Justru ketika semakin lanjut usia, maka anak-anak akan melihat bagaimana hubungan iman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Disitulah keturunan kita berbahagia. Dia akan bercerita kepada banyak orang, oma saya adalah seorang pendoa yang setia. Oma saya adalah seorang yang selalu bernyanyi dalam keadaan apapun. Oma saya adalah orang yang setia membaca firman atau mendengarkan firman. Mereka akan bangga oma-oma dan opa-opa. Jadi kalau kemudian di bagian ini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, semakin akar pohon korma jauh sampai ke dalam, semakin dia mencari sumber air, semakin dia menghasilkan buah yang baik. Itulah juga yang mau dikatakan, semakin kita umur semakin diberikan oleh Tuhan, semakin kita berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semakin berbuah kita bagi banyak orang. Saya punya salah satu jemaat ya,
umur sudah 92 tahun nih oma opa-opa. Tapi oma ini dia sangat berada dalam sukacita. Ya. Tiap hari Minggu dia akan datang ke gereja pada waktu sebelum pandemi dan dia duduk selalu paling depan. Ya. Tiap hari Minggu dia akan datang. Sekali waktu dia tidak hadir, lalu saya bertanya kepada beliau lewat anaknya, "Oma kemana?" "Oma sudah sangat lemah untuk tidak bisa lagi ke gereja. Bolehkah Ibu Pendeta datang ke rumah dan berdoa?" Saya bilang, "Oke, datang berdoa." Sampai di rumahnya, beliau hanya mengatakan, saya tanya gini, "Oma mau didoakan apa?" Oma cuma bilang gini, "Bu Pendeta, kita sulalah, kita semua pulang jua. Tolong Bu Pendeta berdoa." Tapi sebelum Ibu Pendeta berdoa, saya mau katakan, saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut ini, saya masih bisa bergereja dengan anak cucu dan cici. Kalau sekarang sudah tidak bisa bergereja, itu tanda bahwa saya sudah semakin lemah dan saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya berdoa. 1 minggu kemudian, terima kabar bahwa beliau telah pergi, dan beliau pergi pada waktu beliau berdoa pagi hari. Dan beliau tidak pernah amin. Aminnya bersama dengan Tuhan. Nah, dari sisi ini saya mau mengatakan kepada kita, semakin hari kita bertunas, semakin hari kita bertumbuh ke arah yang baik. Menjadi oma opa yang penuh dengan keteladanan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah duduk di bangku, lalu membaca firman Tuhan tiap hari. Mendoakan ya, anak cucu dan cici. Hanya dengan cara demikian, kita menjadi orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, oma-oma yang dikasihi Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Hidup sampai tua adalah berkat Tuhan. Ya. Berkat Tuhan yang sangat berharga. Asal kita memandang setiap langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah hidup yang positif. Nah, pohon pinus yang tadi saya katakan, pohon pinus itu dia justru semakin hari dia semakin tinggi, semakin tua, dia menjadi pengayom buat tumbuh-tumbuhan yang berada di bawah. Itu ibaratnya juga kepada kita, semakin umur kita bertambah, semakin lanjut usia, maka kita menjadi orang-orang atau orang tua yang menjadi pengayom bagi generasi. Ya. Anak-anak akan belajar bagaimana hidup kita sebagai orang tua. Atau gini, saya seringkali kalau dalam khotbah ibadah PKLU, saya bilang begini, oma-oma dan opa-opa nanti kalau bercerita sama keturunannya itu cerita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap oma dan opa sampai hari ini. Kadang-kadang kan kita suka bangga ya dengan masa lalu ya. Kita suka bilang gini, dulu oma ini kembang desa. Tahu nggak? Banyak orang yang suka dengan oma. Jangan cerita yang begitu. Dulu opa ini gagah sekali. Ya, nona-nona suka sekali dengan opa. Jangan cerita yang itu. Ceritakan bahwa pada masa sulit pun Tuhan masih memberkati dan menyertai. Pada waktu tidak punya apa-apa, hanya kepasrahan diri oma dan opa dalam doa yang sungguh, berkat Tuhan hadir tiap hari. Dalam kesesakan, berkat Tuhan itu selalu ada. Itu yang diceritakan kepada keturunan. Mereka belajar bagaimana kuatnya, bagaimana gigihnya, bagaimana kokohnya iman oma dan opa kepada Tuhan dalam berbagai kehidupan. Dan mereka akan bangga di situ. Karena mereka menurunkan keteladanan yang baik bagi generasi-generasi berikutnya.
Oke, awet, orang biasa kan awet muda ya. Orang suka bilang saya awet muda atau oma opa awet muda. Saya mau katakan awet tua sungguh berguna. Awet tua loh, bukan awet muda. Kan kalau awet muda kan kita ya namanya oma-oma, pingin opa-opa, pingin yang tadinya sudah mulai renggang, sudah mulai berkurang, pergi ke salon, pergi segala macam, pakai krim, itu hal yang biasa. Tapi saya mau katakan awet tua itu sungguh ya berguna, seperti Mazmur bilang semakin hari mereka tumbuh pada masa tua mereka masih berbuah ya dan menjadi gemuk dan segar. Untuk apa di bagian ayat itu? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Semakin hari rambut kita semakin banyak yang putih. Semakin hari kekuatan kita menjadi berkurang. Itu mau memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang terus menopang. Tuhan yang terus memimpin. Dan Tuhan yang terus memberkati. Bahwa Tuhan itu benar. Perjalanan hidupku adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi oma-oma dan opa-opa yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita semakin berbuah untuk Tuhan tergantung bagaimana relasi saya dengan Allah. Jangan melihat sisi negatif dari bertambahnya usia, karena berkurang segala sesuatu. Tapi semakin bertambah umur, semakin berhikmat kita. Semakin bijak. Bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata, bijak dalam memperlihatkan keteladanan kepada orang banyak. Jadi kita bersyukur oma-oma dan opa-opa yang masih bisa berkomunikasi dengan baik, yang masih bisa datang beribadah ya lewat Zoom, mau menyatakan kepada banyak orang, sungguh hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi refleksi kepada kita, mau berbuah bagi Tuhan di usia yang sudah lanjut ini hanya punya dua cara. Mendoakan orang dari tempat dudukmu, dari tempat tidurmu, itu adalah berbuah bagi Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita punya talenta untuk bernyanyi, bernyanyilah kepada Tuhan. Bernyanyilah supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Yang mau mengatakan sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendong kita. Gendongan Tuhan adalah gendongan yang penuh dengan kehangatan, yang penuh dengan berkat. Sampai Tuhan memanggil kita kembali ke dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Jadi bersyukur Oma dan Opa yang sudah memasuki usia-usia yang sudah lanjut ini, bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa, untuk bernyanyi, untuk berelasi dengan sahabat, dengan teman, lewat ibadah Zoom. Tadi saya mendengarkan percakapan-percakapan betapa kangen dan rindunya ya, oma-oma dan opa-opa lewat Zoom. Ada yang bilang, ih sudah gemuk sekali, sehat. Bukankah itu tanda bahwa Tuhan memberkati kita? Jadi kata kunci kepada kita, berapapun usia oma dan opa, betapapun kelemahan dan kekurangan itu sudah menjadi bagian hidup para lansia. Tapi bersyukur, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya lewat doa kah, lewat nyanyian kah, dan menjadi teladan bagi anak cucu. Disitulah keluarga mengucap syukur bahwa oma dan opanya adalah orang-orang yang dari muda sampai usia lanjut berbuah bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi keturunan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Gita Bakti 55. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan sulur bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Sebelum kita masuk di doa syafaat, ada kesaksian pujian. Silakan kalau ada kesaksian pujian. Bu Pendeta, Ya, sebagai informasi sebenarnya ada, tetapi Halo, sejak tadi kami sudah mengadakan Ada pusher, ada ada. sama Monik. Iya. baik. Oh, baik Ibu. Jadi ada kesaksian pujian dari lansia diwakili oleh Ibu Posil dan Ibu Monik. Kami persilakan Ibu Posil dan Ibu Monik untuk memberikan kesaksian pujiannya. Yesus
Oma dan opa-opa yang diberkati Tuhan, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk ibadah kami pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bersama-sama dengan Pelkat PKLU GPB Shalom di Jakarta, kami sungguh bersyukur karena Tuhan tetap memberkati dan menyertai kehidupan oma-oma dan opa-opa sampai hari ini dengan berkat tubuh yang sehat dan kekuatan yang baik. Ya Bapa di dalam surga, pada hari ini bersama-sama dengan Pelkat PKLU kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Ketika usia kami semakin hari ditambahkan oleh Tuhan, jadikan kami menjadi orang tua yang berbuah bagi Tuhan, yang berbuah bagi keturunan kami, yang menjadi teladan bagi hidup anak cucu kami, bahwa sampai usia yang sudah lanjut ini, kasih dan penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kami. Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan memberkati hidup kami. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami mau berdoa bagi oma-oma, opa-opa, saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Marta Rolanda, yang dalam kasih dan karunia Tuhan menambahkan 1 tahun usianya pada tanggal 27 Juli lalu. Ibu Yola Saputra yang juga berhari ulang tahun pada tanggal 28 Juli. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati, bahkan berkenan menerima segala bentuk persembahan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Kuat, teguhkan iman mereka, dan biarlah dengan usia yang bertambah, mereka selalu mengingat karena Tuhanlah umur mereka diperpanjang. Kami berdoa dan menyerahkan juga saudara-saudara, oma-oma, opa-opa, bapak dan ibu, anggota PKLU yang menggumuli sakit dan penyakit mereka. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Lasamahu, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Lohana Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siahainenia, Ibu Marta Rolanda, Ibu Parengkuan, Ibu Lantang, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafi, Ibu Masye Manafi, Bapak Hananta Bugua, Ibu Susito Kasan Prawiro. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapak Graciono Santoso. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai mereka semua Tuhan dalam pergumulan sakit dan penyakit. Sembuhkan mereka dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, baik yang ada di tengah-tengah rumah sakit ataupun dalam rumah tangga mereka, obat-obat yang mereka konsumsi, orang-orang yang mengasihi dan mencintai mereka, yang menunggui, yang merawat, Tuhan memberkati. Dalam kasih dan karunia Tuhan, oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara terkasih boleh kembali berada di dalam keadaan sehat. Bagi jemaat-jemaatmu yang terpapar COVID-19 yang sementara isolasi mandiri, kami berdoa dan menyerahkan Ibu Berliana Siregar dan anak Maduma Siregar, Ibu Sri, Budiati sekeluarga, anak-anak menantu dan cucu, Bapak Wilyater Batubara dan keluarga, Bapak Sahat Raja Guguk sekeluarga, bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Ya Bapak di dalam surga, pada waktu mereka berada dalam isolasi mandiri ini, biarlah mereka juga dalam hidup mereka keseharian, di tengah-tengah isolasi mandiri ini, mereka sungguh bersukacita. Karena ketika hati yang gembira terjadi, maka di sanalah imun mereka menjadi naik, dan segala yang baik kemudian menjadi bagian hidup mereka. Berkati makanan dan minuman, berkati semua orang yang menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang berada dalam isolasi mandiri. Biarlah dengan pertolongan Tuhan dari hari lepas hari, mereka semakin dikuatkan dan disehatkan. Dan ketika mereka berada dalam kesembuhan, mereka bersyukur
karena pertolongan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga yang berduka cita, keluarga Ibu Uji Prasetyanto ketika dalam kasih dan karunia Tuhan pada hari Jumat tanggal 23 Juli yang lalu, Tuhan telah memuliakan Bapak S.Y. Prasetyanto. Tuhan hiburkan keluarga Ibu Uji, Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan ketabahan, agar mereka mampu menjalani hari-hari kehidupan mereka bersama dan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Ibu Pasumain, Ibu Yuli Pasimain, Bapak Maksi Malonda, Ibu Ruth Vanggidai, dan Bapak Lasamaho. Kasih dan rahmat Tuhan juga menyertai mereka semua, agar mereka senantiasa menyadari bahwa Tuhan tetap memberkati dan melindungi mereka. Bahkan bagi Ibu Mary Siahaan yang juga menggumuli sakit dan penyakit, kami juga berdoa dan menyerahkan Penatua Wagito. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai hidup mereka. Ketika usaha mereka untuk menyembuhkan sakit dan penyakit, Tuhan berkenan campur tangan, sehingga lewat kasih dan kuasa Tuhan, saudara-saudara terkasih kami mengalami kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan Jemaat GPIB Shalom Jakarta. Berkatilah pengurus pelayanan kategorial PKLU, bersama juga dengan pelkat-pelkat yang lain. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai seluruh penatua diaken, memberkati pelayan firman dan sakramen, memberkati setiap keluarga dari sektor 1 hingga sektor 6. Tuhan berkenan memberkati. Bahkan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah COVID-19 yang masih kami alami. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon pengasihan Tuhan, kami mohon Tuhan tetap menjaga hidup kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami semua berada di dalam keadaan sehat. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami, lalu berkenan juga menerima segala doa dan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Bagi setiap kami yang melayani Engkau sepanjang pagi menjelang siang hari ini, Tuhan berkenan memberkati pianis maupun juga pemandu lagu, bahkan semua oma-oma dan opa-opa yang hadir dalam ibadah Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan sukacita yang penuh yang boleh mereka rasakan ketika berjumpa dengan sesama lansia dalam ibadah Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan berkenan memberkati. Biarlah bulan akan datang kami berkumpul lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan sukacita. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berilah kami makanan kami, dan ampunilah kami seperti kami juga bersalah kepada kami, dan janganlah menjauhkan kami, tapi lepaskan kami daripada Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Mari kita sambut
dengan nyanyian dari Kitab Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik, Engkau telah memampukan kami untuk memberikan dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Terimalah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada warta PKLU, Ibu? Kami serahkan kepada sekretaris atau Ibu Ketua yang akan memberikan warta. Silakan, Bu. Sekretaris. Terima kasih Ibu Sinaga. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah bulanan PKLU. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menguatkan iman percaya kita dalam menghadapi hari-hari selanjutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nyonya Sonia Mediarto Citania Pesi yang sudah melayani sebagai pembawa firman pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa liturgi Ibu Sinaga, pemain musik Nona Ariel Sembiring, pemandu lagu Ibu Joy Sembiring, serta operator multimedia Bapak Tember yang telah melayani hingga terselenggaranya dengan baik ibadah ini. Dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga mengumumkan tentang program amplop sukarela yang pada hari ini selesai pengumpulannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang sudah berpartisipasi di dalamnya. Untuk diketahui bahwa hasil yang terkumpul dari amplop sukarela
akan diserahkan ke kas jemaat pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Bendahara PKLU Ibu Since Thomas. Selanjutnya, pengurus akan mendata ulang jumlah anggota PKLU yang akan dilakukan oleh bagian Litbang. Untuk ibadah bulan Agustus akan diatur kemudian. Sekian Warta PKLU dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan kehidupan kita, di mana Tuhan tetap akan memberkati dan menyertai kehidupan saudara-saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356, bait 1 dan 2. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu Pendeta dan teman-teman pelayan, kami akan berdoa saat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali datang kami kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah yang telah berlangsung dalam keadaan baik dan lancar. Kami seluruh keluarga PKLU dan teman yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Pendeta Ibu Sonya yang telah menaburkan firman-Nya. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami masing-masing dan kami mau melakukannya. Dan kepada teman-teman yang bertugas, terima kasih atas kerjasamanya. Ini doa kami Tuhan, sambutlah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Oma. Terima kasih Ibu Pendeta. Foto bareng Pendeta. Foto Pak Hendy dari Immanuel Bekasi. Bapak Hendy, kami mengucap terima kasih atas kehadirannya. Foto satu. Ibu Enda Waburuntu. Sehat. Foto bersama ya. Foto bersama. Action. Ibu. Action. 3, 2, 1. Hai. Ada 2 lagi. Kali lagi. Tahan.
Mantap. 3, 2, 1. Terima kasih. Makasih Bu Langi, makasih Terima Eda. kasih semua. Ibu Pendeta. Bu Enda sehat-sehat ya Ibu. Ibunya, Tuhan Silakan memberkati. ngobrol. Silakan ngobrol. Bu Enda, Silakan. senang sekali. Udah lama nggak ketemu. Halo Eda, Huta Barat. Sehat-sehat Enda ya. Waworuntuh. Terima kasih. Tante Waworuntu apa kabar? Huta Barat. Ibu sehat sekali kelihatannya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tadi kayaknya ada Nanti ketemu lagi ya Bu, kalau udah nggak ada, Ulang udah tahun nggak ada corona. Bu Pongtoluran juga, Ibu Pongtoluran. Bu Pangkuluran. Ya, Win, udah sehat ya, semangat. Ibu Alex juga. Terima kasih. Semangat. Oke. Nggak lihat. Halo Jin. Pendeta Ya, Sonia. Jin. Halo, Tante Des. Dinda. Dadah, Tante. Puji. Semua Saya semua ya. Sehat ya. Ya, ya Yose. Pengtuluran. Ibu Pangkuluran. Dadah Masih semuanya. tetap minum kopi ya Bu. Semua ya. Pendeta. Berkati semua. Dadah. Brenda, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sinanda. Mama Diana. Terima Sehat sehat Mama Diana. Terima kasih Bu Pendeta, Pendeta. terima kasih. Firman Tuhannya, terima kasih. Pendeta, Semua terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bu Langi. Ya, Bu Langi, Bu- saya Bu boleh Pendeta. beritahu itu jumlah Nyonyo. amplop sukarela. Baca WA gue. Kenapa? Ini udah Jun. Baca dan respon. Oke. Maksa ya. Baca malah David, terima kasih ya David, Itu dia. Ember. Terima kasih Joyce. Ibu Terima Sinanda. kasih Nona. Terima kasih Tante. Semuanya. Bu Langi. Nanya dong, ini Ibu Ruth Deborah nih Fangidai bukan? Iya, Bang Idai. Iya. Bersuara Bu. Dia sekarang ya. Bu, Tante Fangidai. Aduh, Tante Alex kok lama. Nggak ketemu. Kalau host di gereja, tolong host di shooting dong, Ibu Urut mau Ibu bicara. Fangidai, Ibu Waworuntu. Ibu Waworuntu, boleh nggak di shot? Di shot. Ibu Desi. Host. Tante Alex, ya ampun Tante Alex. Ibu Desi juga. Spotlight. Spotlight. Mana Fokus dia? dong, fokus Tante Alex tuh sama Tante Waworuntu. Tante Waworuntu dengan Ibu Alex. Spotlight Ada, dong, Alex. host. Bisa. Ibu Pontoluran. Ibu Pontoluran Halo juga. Eda. Tuh, Tante Paulina. Ibu-ibu, Iya. bapak yang kekasih, saya mau itu umumkan bahwa jumlah amplop sukarela yang terkumpul. Sudah di itu. Nanti aja, Bu. Bu, Oh, iya. nanti aja. Ini sudah di spotlight, Ibu. Apa? Ibu. Tante, Ibu. Kasih semua. sehat-sehat ya Tante. Spotlight jadi untuk Ibu. Ibu Sehat, Tante, Tante. Tante Fangidai. Pontoluran. Ini Ayo, Om Pengtuluran. Pengtuluran. Ya. Pengtuluran. Turut di spotlight. Sehat ya Tante. Dah. Ibu Polin. Sehat-sehat Tante Paulina. Tuhan memberkati. Ya. Tante Ruth mana Tante Ruth? Mana Ruth? Tante Alex. Ibu Ruth. Jalan-jalan aja. Ya kelihatan. Ibu Pantuluran. Ibu Ruth. Tante Alex Ruth, nih. buka Ibu Ruth. Mukanya. Videonya dibuka biar kelihatan mukanya. Boleh. Mau di spot. Sorot, Bu, pakai lampu sorot. Ya, mau disorot. Dong fokus. Mana dia? Nggak ada. Bisa. Videonya sudah Tia. Kurang terang, Bu Alex. Kurang terang. Tuh, lampu. Sudah Tia. Wah, malah gelap. Tante Iya, Alex ya. sudah, Tia. Tante Alex ngumpet deh. Bu Alex, kesini lagi, ke tengah. Tante Alex mana sih? Ya ampun. Namanya Ruth Deborah. Bagus. Ya. Dia, mana dia tuh? Karena Bu Yohanes yang kelihatan. Aduh, gemuk. Mana itu Tante Alex tuh? Ya ampun. Kenapa ditutup mulutnya Bu Alex? Tante Alex, ya ampun gemuk sekali. Ngomong Bu Alex. Habis Ngomong, dibilang Bu Alex. gemuk sih. Tante Alex, Sehat ya, Tante. Ngomong Bu Alex. Ya. Gigi sudah. Tante Alex tinggal di mana? Jalan-jalan keliling.
Oh, jalan-jalan keliling. Sampai di Australia kah? Sonde ke Australia, sonde boleh ke Australia. Boleh. Lagi lockdown ya Tante. Iya. Signalnya kurang bagus Ibu Ruth. Ibu anu sekarang Ibu Endah Woworuntu. Oh, Ibu Woworuntu. Apa kabar Bu Endah? Ada Ibu Endah Woworuntu. Ya. Endah. Nah, ini dia bintang. Apa kabar Bu Endah? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Runtuh masih kenal nggak sama aku? Iya. Ayo masih kenal nggak? Yohanes. Yohanes. Kita sudah ketemu di rumah sakit Pelni. Iya. Tapi sekarang udah lama saya nggak ke Pelni. Sama. Sehat ya Bu Endah, Waworuntu, sehat ya. Ya, terima kasih, puji Tuhan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah usia berapa Bu Endah? Usia berapa? Usia 84 kalau. Oh, 84. Luar biasa. Tante Alex umur berapa sekarang tuh Tante Alex? Tante Alex tuh lebih kurang 86-an deh, 87. Tante Alex. Coba tanya Tante Alex, coba tanya. Kayaknya 83 deh. Mana sih Tante Alex? Iya. Bu Alek berapa umurnya? Bu Alek. Iya tadi Ibu itu. Berapa Kang? 83. 86. Iya. Iya berapa? Ya berapa? Iya 83 ya? Oh 83. Oh 83. Oh Ibu Alek 83. Oh, Ya 1 sama sama Ibu Makil. Karena 1 Desember dia. Oh, jadi 80-annya banyak ya. Ibu Barat juga ada. Ibu Barat. Bagaimana ini? Masih ada Ibu Barat. Diana mana tuh? Sudah sehat-sehat ya? Iya sayang. Tuhan. Ya Tante. Ya. Kenal nggak sama aku? Ibu Ruth, kenal nggak? Iya. Siapa? Kenal lah. Ini. Bekas mantu lagi. Tante Tina. Besan nggak jadi. Besan. Bisa ada lagi. Mantan besan. Besan ya, bekas. Aduh, bekas. Tante Kaligis mana ya kok? Dona. Kan dari gue. Dona, ada Mama Dona. Dona. Tante Kaligis. Mama lagi udah tidur aja dia. Oh, gitu. Bisa bangun. Oh iya. Salam kami semua ya Dona. Iya. Sehat-sehat sama si Mami. Ya. Salam buat Mami. Iya. Mami umur berapa? Makasih. Dona, Mami berapa, Don? Mama 86. Wow. Oh, 86. Yang 86. 86. Waduh. 86. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mau tanya Ibu Sudopo masih di ini ya? Di asrama? Masih. Oh, masih. Masih. Ajak sekali-sekali nge-zoom. Dia ikut ya. Nanti beritahu ke PHM. Bu Desi, mana Bu Desi suka keluar? Ada no. Bu Desi. Itu Bu Sudopo udah lama nggak kelihatan. Iya. Bu Desi. Mau bilang Pak Ibu Desi. Ya kunjungan dong Bu ke sana Bu. Kalau udah COVID. Ibu Sinca. Ibu Sinca. Nanti ini siapa tahu ada orang mau kirim ini hari. Oh iya. Nanti dia punya bukti kita mau setor ke itu nanti dikirim hari Senin. Setelah setor ke kas jemaat kita umumkan di WA group. PKLU. Ya. Ibu Ketua. Ya. Ini saya punya pikiran untuk ini Ibu Deksi seperti khotbah tadi Ibu Pendeta. Nah, pengurus bisa berdoa ke Ibu Diksi, yang ke Ibu Dopo, begitu Dan? Iya.
nanti mau tanya bagaimana caranya Ya. supaya ada pengurus Terinspirasi. atau ada apa apa ke anaknya kali ya. Ya, dari khotbah Ibu tadi. Iya, betul. Makasih Ibu usulnya. Ibu Tineke dengar toh, Ibu Tineke? Dengar Bu. Iya. Masih dengar ini kok, kupingnya masih bagus. Mantap. Dasar. Oke deh semuanya, dadah. Dadah. Aku izin ya, aku izin keluar. Terima kasih ya Tante. Aku izin keluar. Dadah. Baik-baik ya Tante. Dia mau makan siang, Ya. Lapar ya Tante ya. Ya, izin keluar. Iya. Aku mau makan penutupan. Aku mau penutupan. Bu Sinaga. Bye. Semuanya. Hai, semua terima kasih Bu Sinaga. Terima kasih Bu Langi. Berkati semua sayangnya. Tuhan berkati semua. Dah. Jauh kita Ya.